Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Jamaah sembahyang zuhur yang dimuliakan oleh Allah, sebahagian dari ajaran agama Islam yang banyak manfaatnya bagi kita adalah satu, infaqul mal fi sabilillah, mengeluarkan harta di jalan Allah. Sama ada yang sifatnya wajib seperti zakat ataupun yang sunnah seperti sedekah. Jadi infaqul mal fi sabilillah, baik itu berupa yang wajib seperti zakat ataupun yang sunnah seperti sedekah. Ini adalah banyak sekali manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan infakkanlah sebahagian harta kamu di jalan Allah. Itulah yang terbaik bagi diri kamu. Dan barang siapa selamat daripada bakhil dan tamak, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi dalam Al-Quran ini ada juga menyinggung tentang tamak dan bakhil. Jadi siapa orang yang terlepas daripada tamak dan bakhil, itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Firman Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan perintah infak fisabilillah. Adapun manfaat daripada mengeluarkan harta di jalan Allah itu, maka perhatikanlah keterangan berikut. Dipelihara dari bahaya harta. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, hartanya dipelihara daripada bahaya harta itu. Telah bersabda Nabi, "Iza adaita zakatal malika tayyibatan biha nafsaka faqad azhabta anka syarrahu." Apabila engkau mengeluarkan zakat hartamu dengan kelegaan hati, artinya dengan senang hati mengeluarkan zakat tanpa merasa terpaksa, maka sesungguhnya engkau telah menjauhkan kemalangan yang berkaitan dengan harta engkau dari diri engkau. Nah, ini orang mengeluarkan zakat itu insya Allah dia terlepas dari kemalangan dirinya sendiri. Ini kalau sampai zakatnya, istilah kata beladang sampai zakatnya dapat 100 kaleng, cabut 10. Nah, jadi kalau 100 kaleng, 10 kaleng zakatnya. Nah, jadi kadang-kadang diulah supaya jangan sampai. Kadang-kadang berzakat yang benih itu, padi itu, hitungannya sampai. Cuma dibersihinya berdahulu, jualnya
Jadi sekali bersihi yang kedua tinggal dia 60. Padahal yang dijual 60 lebih dah kalingnya. Apa alasannya? Ongkos modal. Nah, padahal tadi kan berapa dapat akhirnya? 60 juga jangan sampai jekat. Padahal sampai yang dijualnya itu juga tuh banyak tuh mencari alasan supaya jangan sampai berzakat. Ada saja juga yang berdoa, mudahan aku beledang ada sampai zakat. Wah tahuan mana bakhilnya. Maka sesuai beledang ada mau bulihi. Orang beledang mudah-mudahan sampai zakatnya. Aku udah dapat berzakat harta yang lain, zakat harta aku berzakat berzakat nang benih. Nah dapat kita berzakat yang sila kata masalah harta, masalah tijarah dan sebagainya, berzakat nang benih barang. Tiap tahun berzakat benih, tiap tahun berzakat benih. Alhamdulillah, ibadah berarti gawian kita ibadah, barakah. Yang ini berdoa, mudah-mudahan jangan sampai zakat. Nah, itu bagaimana hendak Allah berikan zakat, rezeki, berdoa sudah jangan sampai zakat. Itu banyak yang kayak gitu. Aku suah dengar telingaku. Ketika aku lalu, mudahan dia kada sampai zakat, nyaman orang je. Orang kada mau panas, nang mau panas awak, nang menanam awak, nang menuai awak, nang mau panas awak, nang menyemprot awak. Sekalinya dapat zakatnya orang, ya kada kawah. Nah, kada ada orang begini di sana. Di sana boleh aja menerima zakat yang miskin tapi nya. Ya. Yang kedua, harta benda dipelihara oleh Allah. Dalam hadis Nabi mengingatkan, mahalaka malun fil bahri wala barri illa yabsi zakat. Tidak binasa harta di laut dan di darat melainkan dengan sebab ya tidak dijakati. Jadi kalau kada dijakati, awas kena harta tuh. Maka kalau berdagang itu, kalau sampai istilah kata nisabnya, dia nisabnya itu sama seperti nisab emas. 96 gram. 96 gram itu, kalau dia kali 3, sekitar 30 mayam lebih. 30 mayam lebih itu, kalau dia dikali berapa juta tuh mayamnya itu, kalikan seorang aja. Jadi kalau sampai zakat perdagangan kita tuh mencapai 100 juta, wajib zakat. Wajib zakat. Aku nih Bu Bilok Ustaz, dia kesana ke sini, sama aja asal sampai zakatnya. Wajib zakat. Karena kita mengambil keuntungan di situ. Yang ketiga, diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang berzakat, bersedekah, Allah beri tambahan rupanya. Allah beri tambahan. Maka suka orang zakati dulu nang benih tadi itu, yang 100 tu ambil 10, setelah itu nang tertinggal nih dihitung pulang. Sekali dihitung pas 100 pulang. Ini kadang-kadang ini memang sudah seperti itu. Kalau kita dengan senang hati mengeluarkan zakat tadi itu, zakatnya tadi itu artinya hartanya itu akan ditambahkan oleh Allah. Asal dengan senang hati. Nah, diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan keberuntungan lainnya baik di dunia ataupun di akhirat. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah halaman 23, mafhumnya kurang lebih demikian. Sedekah itu banyak manfaatnya. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Jadi orang bersedekah juga manfaatnya baik manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat. Manfaat sedekah di dunia, ini manfaat sedekah di dunia. Jadi kita bersedekah, ini yang di dunia manfaatnya satu, sedekah itu menambah di dalam rezeki dan umur menjadi berkah. Ini yang di dalam dunia, bila bersedekah,
menambah rezeki dan istilah kata menjadi umur barakah. Satu yang di dunia. Yang kedua, sedekah itu menolak mati dalam keadaan tidak menyenangkan. Jadi siapa yang suat bersedekah, mati dalam keadaan menyenangkan itu istilah kata banyak mati yang kita katakan haki. Nah, itu terlepas kita dengan sebab sedekah. Ini yang dalam dunia. Yang ketiga, sedekah itu kesehatan badan. Jadi sebab bersedekah ini kesehatan badan. Ini mau hendak berobat kita Pak, kita ini ada penyakit nak berobat, bersedekah dulu kita sedikit. Kita nak cari obat, sedekah kita sedikit. Mana tahu kita nukar obat, kita bersedekah, rupanya ini manjur obatnya. Nah, manjur obatnya. Maka aja orang behir itu, mau meminta banyu itu, bukan berarti nanti kami minta banyu itu minta dibayari kada. Barang aja sah, bilah jarum. Sebilah jarum ini tadi itu, jarum itu artinya tajam. Jarum tadi tajam, mudahan istilah kata, dengan hakikatnya istilah kata, doa orang tadi tajam. Nah, cuma wah ini bisa tapakalah juga, aku berharap tapakalah Pak. Ini kada bupadah bagi jarum. Kadang-kadang jarum itu dia nunya bersalaman situ. Sekali bersalaman tak acak jarum aku. Ini aja aku bahaya aku deh. Orang pada mana bagi jarum, Ustaz? Ini aku bagi jarum kan Bapak. Ini dibungkalnya di sini. Bersalaman, sekali bersalaman tap blikit jarum di sini. Maka 2 puting jarum blikit di sini. Aduh, tenyumpah awak. Nah, adapun di akhirat cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.